Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Lestari dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan usaha pangan pada ide usaha yang akan saya jalankan, yaitu usaha kue donat. Untuk menentukan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dieksekusi dan dapat memberikan hasil yang baik, maka perlu diadakan studi kelayakan usaha pada ide bisnis tersebut. Adapun komponen-komponen yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah latar belakang dan tujuan usaha, yang kedua ada aspek pasar dan permintaan, yang ketiga aspek teknis dan teknologi, yang keempat aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang kelima adalah proyeksi keuangan, dan yang keenam adalah rekomendasi akhir. Latar belakang. A. Ringkasan eksekutif. Cemilan atau makanan-makanan ringan bisa dikatakan saat ini sangat dicari oleh orang-orang untuk dibeli dan dikonsumsi. Hal ini dikarenakan cemilan ini sangat mudah didapatkan dan juga sangat praktis. Dengan pertimbangan masalah tersebut, maka kami ingin mencoba untuk membuka usaha di bidang kue donat, namun dengan bahan yang sedikit berbeda. Donat mantap adalah donat yang berbahan dasar utama dari tepung terigu protein tinggi, hadir dengan konsep fresh from fried, aneka topping, dan harga jual yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dengan rasa khas donat tradisional Indonesia yang sangat diminati sebagai makanan selingan atau snack. B. Tujuan. Tujuan dari usaha kue donat ini yaitu untuk membuat jajanan sehat dengan harga yang terjangkau, menjadi market dengan profit margin yang cukup besar per tahunnya. Yang ketiga adalah menciptakan kepuasan pelanggan atas produk dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah aspek pasar dan permintaan. Makanan ringan atau cemilan donat ini biasanya dijual oleh pedagang yang menjajakan makanannya di depan sekolahan ataupun kampus yang banyak dilalui oleh masyarakat. Terdapat banyaknya usaha lain yang menjual donat dengan berbagai macam harga dan karakteristik, kualitas, dan rasa yang berbeda-beda. Dengan adanya ide bisnis donat mantap, ini diharapkan menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi donat dengan berbagai macam topping yang disukai sesuai dengan seleranya. Strategi pemasaran dan penjualan. A. Target pasar. Target pasar adalah mahasiswa dan masyarakat pecinta kuliner. B. Produk dan harga. Produk donat mantap yang kami jual yaitu dengan harga Rp5.000 per mika yang diisi dengan 2 piece donat. C. Promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan yaitu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian kami akan memberikan promo berupa gratis ongkir bagi pembeli di sekitaran kampus Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Produk yang kami jual saat ini adalah berupa makanan ringan, tanpa mengenyampingkan kualitas dan lebih memperhatikan kesehatan dari makanan tersebut. Adapun beberapa menu yang kami tawarkan yaitu menu spesial donat dengan aneka topping. Bukan hanya menawarkan donat dengan variasi topping yang tersedia, kami juga menerima permintaan dari konsumen dengan selera yang berbeda. Kemudian dalam hal jumlah produksi, kendala yang dihadapi adalah pembuatan donat masih dikerjakan secara tradisional, yaitu menggunakan tangan. Sehingga produksi donat menjadi lambat, tidak praktis, dan tidak efisien. Tujuan utama saat ini adalah peningkatan efisiensi, produktivitas, dan pendapatan, serta modifikasi proses produksi yang disarankan, yaitu adalah penggunaan alat mesin pengaduk otomatis atau mixer. Kemudian lokasi usaha yang kami pakai yaitu di pabrik roti Politeknik Negeri Lampung dan di rumah yang beralamatkan di Jalan Kesturi nomor 471 Perumahan Bataranila, Haji Menah, Lampung Selatan. Kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia.
Penyusunan struktur organisasi pada usaha donat ini didasarkan kepada fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha. Dalam tugas sehari-harinya, pemilik dibantu oleh 3 orang manajer yang membawahi beberapa bagian, yaitu yang terdiri dari manajer produksi dan pemasaran, manajer sumber daya manusia, dan manajer keuangan. Adapun analisis dan deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian. Yang pertama, pimpinan, yaitu bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan usaha, yang memiliki wewenang puncak dan memiliki kewajiban menjadi decision maker atau pengambil keputusan. Pimpinan adalah pencetusnya usaha yang kami jalankan. Yang kedua, itu manajer pemasaran dan produksi. Tugasnya itu bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi dari usaha, mulai dari ketersediaan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif dan efisien. Dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pemasaran supaya produk dari unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi produk ini. Yang ketiga, manajer keuangan. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan usaha, membuat laporan keuangan setiap akhir bulan, dan menganalisis hasil laporan yang ada agar supaya kondisi keuangan tetap stabil dan baik. Proyeksi keuangan. Yang pertama ada perhitungan biaya investasi, produk, dan tetap. Yang kedua ada perhitungan biaya penyusutan per tahun. Nah, bisa dilihat di sini tabel perhitungan biaya investasi, produksi, dan tetap. Pada biaya investasi dialokasikan untuk pembelian peralatan yang akan digunakan untuk menjalankan produksi dengan biaya sebesar Rp657.000, sedangkan untuk biaya tidak tetap yaitu biaya yang dikeluarkan selama jalannya produksi. Jadi, biaya tidak tetap ini sangat dipengaruhi untuk produksi karena semakin banyak produksinya, maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk biaya tidak tetap dan sebaliknya. Dan sebaliknya, semakin sedikit produksi, maka pengeluaran pun akan semakin kecil. Biaya produksi untuk satu kali produksi itu sebesar 88.400 dan akan menghasilkan 20 mika, dan satu mikanya berisi 2 piece donat. Jika diakumulasikan dalam 1 bulan, maka biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.326.000. Sedangkan dalam 1 tahun akan mengeluarkan biaya sebesar Rp15.912.000. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak dipengaruhi selama jalannya produksi. Biaya tetap ini akan terus dikeluarkan walaupun tidak melaksanakan produksi. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan kami dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp422.000. Kemudian pada tabel berikutnya yaitu biaya penyusutan alat per tahun. Biaya penyusutan alat dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp422.000. Jika dihitung dalam 1 bulan yaitu sebesar Rp35.167. Kemudian di sini ada perhitungan ukuran kelayakan dari aspek finansial. Yang pertama yaitu menghitung BC rasio dengan cara penerimaan per biaya produksi dan didapatkan angka 1,13 sehingga usaha layak dijalankan. Yang kedua, perhitungan RC rasio yaitu dengan cara menghitung penerimaan per biaya total didapatkan hasil 1,10 sehingga usaha layak dijalankan. Yang ketiga ada BEP unit, yaitu dihitung dengan total biaya per harga per unit, dihasilkan 3.266. Di sini adalah minimal yang harus terjual adalah 3.267 unit per tahun atau 273 unit per bulan. Yang keempat ada perhitungan BEP harga,
yaitu dengan cara menghitung total biaya per jumlah unit. Di sini dihasilkan angka Rp4.537. Ini adalah harga minimal per piece. Yang kelima ada PBP, yaitu total investasi per keuntungan per tahun. Didapatkan angka 0,39, sehingga investasi akan kembali setelah 5 bulan. Rekomendasi akhir dari studi kelayakan usaha pangan ini yaitu dari hasil perhitungan ukuran kelayakan dari aspek finansial didapatkan BC rasio lebih dari 1 sehingga usaha ini layak dijalankan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.